jadi kita mulai ya. Ya, kita. Oke, jadi kita mulai ya, kita mulai kita ya mengenai pengembangan masyarakat. Saya itu masih keliru pemberdayaan masyarakat gitu, karena bahasa Inggrisnya kan community development ya, pengembangan. Sulit ya, negara berkembang develop, membantu develop ya, sedang membangun itu build ya, tapi di sini mengembang, memberdayakan itu juga bisa develop atau tidak ya, community enhancement mungkin ya, atau participation. Oke, nah ini kita pada yang ketiga ini kita akan melihat di fase rehabilitasi rekonstruksi. Jadi dalam siklus bencana itu nanti ada siklus penanggulangan bencana atau manajemen bencana, itu ada siklus ini ya, nanti ada siklus dari bencana, sebelumnya ada pra bencana, pasca bencana, itu siklus manajemen bencana seperti itu. Itu supaya apa? Supaya kalau di sini namanya supaya komprehensif ya. Jadi bukan fokus pada emergensi saja, pada yang awal nih ya, dari old paradigm ya, paradigm pada saat ya, the law of Indonesia disaster ya, itu number 24 2007 ya, 2002. Nah itu adalah kita kita masih mempunyai paradigma bahwa penanggulangan bencana itu ya hanya istilahnya hanya pada saat respon ya, respon saja gitu. Pada saat patah, tapi sebenarnya tidak begitu ya. Nah, sehingga kita perlu apa? Kita perlu melaksanakan proses atau manajemen bencana itu di wilayah tadi, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi supaya ini tadi ada Undang-Undang Nomor 24 yang sekarang dalam proses revisi ya, sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun ini. Nah, ini ada proses revisi. Nah, itu adalah nanti kita akan mengarahkan masyarakat itu mempunyai mindset penanggulangan bencana itu kan komprehensif, tidaknya pada emergensi. Salah satu, karena kan ada yang insidental berubah jadi antisipatif, yang fokus emergensi saja diganti komprehensif, yang per sektor diganti dengan terus kita memandang bahwa penanggulangan bencana itu adalah aktivitas konsumtif hilang ya. Kalau kita konsumtif kan hilang ya. Jadi mobil itu ada sebagian yang konsumtif, yang memang kita konsumsi, tidak bisa sebagai investasi. Bagian ya investasi ya. Nah, yang kalau di sini, di yang baru, yang paradigma baru itu maunya atau keinginannya adalah mempunyai berberkat investasi. Jadi pemikiran kita itu investatif gitu ya, investasi. Jadi memang beda antara duafa dengan tidak ya. Duafa tahu ya? Duafa itu ya orang yang tak berdaya, itu boleh karena mindsetnya ya, karena mindsetnya. Jadi orang bilang blocking ya, dia punya blok. Saya itu enak kalau minta gitu ya, enak kalau
apa dikasih. Tapi ada yang bisa membuang mental blocking itu adalah saya tidak enak kalau dikasih, saya harus cari sendiri. Nah itu beda. Ya. Itu mental mandiri beda. Ya. Kalau mental balikan dari duafa tadi kan mental investatif ya. Duafa itu bahasanya adalah kalau kita dikasih, ya, kalau yang ngasih itu sudah habis, dia investasi saja tidak bisa bertambah apa yang dikasih itu. Kalau investasi, dia dikasih 100, yang 50 untuk konsumsi, untuk kehidupan sehari, untuk obat, yang 50 disisakan untuk menambah modal. Nah, makanya itu di dunia itu beda ya, dan kaya dan tidak. Itu di situ bukan karena bodoh. Orang kaya terus tentu pinter ya tidak juga. Ya. Orang miskin juga bodoh tidak juga. Tapi mindsetnya di sini lah, karena penanggulangan bencana itu juga mengarahkan mindset yang konsumtif tadi. Mindset yang konsumtif itu dirubah bahwa penanggulangan bencana itu adalah suatu investasi. Artinya kalau kita tidak menanggulangi bencana saat awal, maka dia akan kena masalah di saat akhir. Jadi kalau Anda sekolah ini, itu orang-orang desa sebaik dulu rugi ya. Kita berbicara dengan teman-teman kita yang masih di hutan itu ya bilang sekolah susah, buang duit, ya mikir lagi susah. Tapi Anda berpikir beda, orang tua Anda dan Anda itu sekarang beda. Anda tidak terasa saja bahwa saya kuliah itu adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik nantinya. Kualitas hidup saya naik, ya, mutu hidup saya naik, ya. Jadi perilaku juga kan perilaku terdidik. Itu suatu investasi yang besar. Tapi bagi saya waktu kecil masih banyak itu, ya, dari orang-orang tuh ngapain sekolah? Sekolah kan hanya untuk cari duit juga. Ya sekarang nggak usah sekolah sudah dapat duit ngapain? Jadi sekolah itu dipandang hanya untuk mencari uang saja. Ya. Bahkan dinikatkan berarti mencari rezeki lah sebetulnya. Eh, lebih dari itu karena kualitas hidup itu tidak hanya uang, tidak ada uang. Ya. Nah di sini kualitas dari pembangunan masyarakat itu jangan dipikir sebagai hanya maju dalam bidang material atau mungkin spiritual juga masih maju, tapi dalam risiko bencana masih tinggi, artinya orang itu nggak aman gitu. Sehingga investatif ya. Kita melihat penanggulangan bencana investasi. Anda sekolah itu juga investasi. Anda membuat menyumbang itu bukan hilang, tapi dia akan mempunyai efek tinggi karena Anda mempunyai jiwa ingin mencarikan untuk orang lain. Bahasanya karena Anda ingin mencarikan eh, rezeki untuk orang lain, maka Tuhan akan memberikan rezeki yang banyak karena Anda seolah-olah itu punya ya kita punya masing-masing itu punya storage lah ya, punya tempat untuk menyimpan. Kalau orang yang yang dermawan itu kan ya simpanannya dibuang sehingga diisi terus itu nggak tumpah gitu. Sementara kita kan yang pelit itu kan yang mau ditumpah nggak bisa, diisi juga nggak bisa. Akhirnya dia tumpah dengan cara yang lain, ya, karena dia kurang istilahnya kehidupan sosialnya tidak stabil, tidak mapan, tidak tidak kualitasnya rendah. Nah ini yang paling penting ya, itu Anda sekolah, Anda beragama itu diajarkan untuk investatif, jangan konsumtif. Ya, kan kalau Rasul Nabi mengatakan ya, sabda ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya ya ada proses di mana walaupun itu tangan di bawah itu dapat, tapi dia tidak kurang mulia lah gitu ya, kurang mulia. Jadi kita lihat saja buktinya ya, kalau kita ke tepi jalan itu banyak orang yang ingin dapat duit banyak gitu ya. Tapi dengan cara minta-minta lah, dia minta terus dapat banyak dia, karena kita ngasih kok, yang ngasih tidak hanya satu dua kok, banyak. Sementara kita memberikan, kalau kita hitung sebagai cara linier dan keseimbangan fisik, tentu uang kita habis, uang mereka banyak. Tapi kenyataannya kan yang memberikan itu adalah yang uangnya nanti banyak, titelnya tambah,
ya mobilnya ganti, jabatannya tambah naik, rumahnya tambah baru lagi, ya anak-anaknya terdidik semua, itu yang ngasih, bukan yang di tepi jalan yang minta itu bukan, ya bukan. Nah disinilah kalau kita ini menerbitkan bagaimana mentalnya itu mental investasi. Bahkan dalam penanggulangan bencana pun ikhlas bahwa pekerjaan kita itu sebenarnya investasi, ya akan dipetik. Jadi Anda bayangkan ya, nanti kalau sampai ke cerita tentang kedisiplinan, ya, ada disiplinan. Coba ya, bayangkan ya. Kalau Anda itu investasi itu di depan, ya namanya investasi di depannya. Bandingkan dengan teman-teman Anda yang malas. Konsumtif waktunya itu dihabis-habiskan, senengnya dihabis-habiskan, tidurnya dibanyak-banyakkan, ya nyamannya dibanyak-banyakkan, ini aman dia. Yang lain susah, kerja keras, kerjakan PR, tugas. Apa yang terjadi? Pada saat ujian baru tahu nilainya. Ya. Wah, ini yang enak-enak karena nggak mau investasi, konsumtif, dia akhirnya habis di saat sedihnya luar biasa setelah lulus itu dan selamanya karena setelah lulus itu kan ada tidak langsung setelah lulus ada ujian lagi, tidak, masih nunggu ujian lagi. Jadi sakitnya mau di depan atau di belakang, gitu ya. Rasanya keseimbangannya begitu. Mau di depan. Kalau bersakit-sakitnya di depan, ya nanti harapannya enak-enak di belakang kan gitu ya. Yang beragama Islam kan jelas saya, Ina ma'al yusra. Jadi kalau ada kesulitan nanti itu ada manfaat, dapat kelebihannya. Orang yang hanya sekolah SMA ya kesulitannya lebih sedikit, tapi manfaatnya dia kalau kerja juga posisinya rendah. S1 tentu Anda nanti akan mempunyai kelebihan-kelebihan ya dalam banyak hal dalam kehidupan, terutama misalnya cari rezeki ya. S2 juga begitu nanti. Kalau Anda S3 lagi beda lagi nasibnya, profesor. Beda lagi ya. Sudah mulai banyak investasi, jadi dokter, jadi profesor, di master gitu ya. Beda. Ya, saya banyak misalnya seperti saya itu wah dipanggil Pak Profesor udah beda gitu ya, tasnya aja sering dibawakan. Ya gitu. Saya itu nggak minta dibawakan, tapi ya daripada mau memberi amal ya berbuat baik ya. Oh, ikhlas kan gitu. Nunutan pulang itu jalan kaki saya biasa, tapi ada orang lewat jadi nunutin naik sepeda motor atau mobilnya, emang itu aja Pak ikut. Kalau saya nggak profesor mungkin nggak begitu kan. Jadi beda. Dan nanti kalau kita master ya Anda sulit juga. Nah itu namanya adalah mental investasi. Ditanam nanti ya, di belakang nanti yang ditanam sekarang, dipupuk sekarang, nanti ada manfaat untuk kali ya. Itu bila umur kita sampai kan gitu ya. Kalau kita asal kita ikhlas ya enggak apa-apa. Kan jadi amal perbuatan ya. Oke, gitu ya. Jadi investatif lawan konsumtif ya. Mungkin bagi yang sudah kuliah dengan saya dulu S1 sudah masih kalau masih ingat. Kan saya ajarkan ya dulu ada teori Pareto itu lah. Teori Pareto saya baca di Lion Air waktu naik Lion itu. Baca di magasinnya kan dulu komunis itu kan memeratakan ya, orang duafa dan orang kaya itu diratakan dengan cara ekonomi. Yang kaya suruh menyerahkan uang dibagi. Jalan ya, wow bersenang-senang semua. Ternyata berhasil katanya. Komunis nggak usah susah-susah, terjadi keadilan sama rasa sama rata kan begitu. Adalah terus wah deal ini kan gitu, senang orang yang banyak senang, yang sedikit tidak karena uangnya diminta, ya diminta paksa, kalau tidak dibunuh kan, sehingga dikasihkan. Tapi apa? 6 bulan kemudian beda lagi nanti, yang dulu dipotong uangnya dan yang satunya diberi, nanti kelihatan lagi dia kan. Yang satu kaya lagi, yang 20% kaya, yang 80% miskin lagi. Potong lagi, shred, bagi lagi. Jadi komunis itu hampir selama tidak sampai 100 tahun itu cuma capek motong-motong kayak gitu. Ya.
capek nggak ada hasilnya, sekarang ditinggalkan di Soviet, di Cina sudah nggak laku lagi, walaupun di Vietnam katanya begitu ya. Saya waktu di Cina itu kok ya banyak juga orang beribadah juga di sini. Kapok juga mereka kan, komunis campur ateis kan, biasanya begitu. Karena Tuhan dianggap salah karena membedakan orang kok lahirnya beda-beda. Nah ternyata itu ya yang bedanya apa kok jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Akhirnya yang dulunya mau dirubah komunis di Amerika itu malah orang berlomba-lomba lari ke Amerika, sehingga orang-orang yang hebat lari ke Amerika, yang orang miskin lari di negara komunis tinggal gitu. Ya mau minta bagian terus cuma ternyata yang habis yang mau dibagi itu. Karena yang kaya-kaya mesti pergi ke tempat yang kondusif, yang lebih adil proporsional menurut mereka. Ya, sehingga dari situlah kegagalannya itu karena dia apa? Ternyata yang 80% itu adalah konsumtif. Mindset-nya bukan karena bodoh, bukan karena nggak sehat, bukan karena apa-apa, tapi konsumtif. Yang satunya yang 20% mengapa kok terus kaya terus mau ke negeri mana saja negerinya jadi sejahtera gitu. Itu karena apa namanya? Investatif. Ya. Jadi kalau bedanya kalau konsumtif itu waktu dibagi uang dia senang-senang terus langsung tuh mabuk untuk beli TV, beli sepeda motor yang sepeda motor sudah 5, anggota keluarganya 5, beli 10 yang Harley Davidson, pokoknya dihabiskan ya untuk beli konsumtif itu, makan yang enak-enak, akhirnya habis ya. Yang di sini makannya cuma didapat masih sisa 100 dipakai 20 makan, 25 makan, 75 untuk mutar. Sehingga dia lagi setiap saat seperti itu. Jadi orang akhirnya menyerahlah ya, teori komunis habis, dia nggak bisa jalan. Ya. Komunis nggak bisa jalan. Jadi penentangannya kepada Tuhan pun seperti juga bagiannya, sebagian masih karena namanya gengsi ya. Jadi gitu ya. Jadi ini penanggulangan bencana itu yang terakhir itu invested activity. Aktivitas yang menjadi investasi. Anda kesulitan sekarang itu investasi. Anda banyak tugas itu karena investasi. Ya, Anda bayangkan kalau nanti Anda sudah lulus master, doktor, itu lebih sulit lagi nanti ya. Anda tanggung jawab pada ilmu Anda, pada keahlian Anda. Karena Anda mau tanya siapa saja nggak bisa kecuali Anda. Ya. Yang uji aja bingung kok. Kalau kita udah dokter itu kita mempelajari sesuatu yang uji aja bingung. Uji silahkan siapa yang menguji. Wong kita yang ngerti. Ya. Anda sudah nggak bisa tanya kemana-mana. Diri sendiri yang terus. Terus. Jadi sulit kalau nggak mandiri tidak bisa. Kalau mengandalkan orang lain nggak bisa. S2 masih bisa, Anda masih banyak, dosennya masih banyak. Saya ini ya masih ngasih kuliah. Anda kalau ya S3 tidak langsung banyak oh, apa mempelajari disertasinya itu langsung cari teori sendiri sampai ratusan jurnal, sampai 500, 200 jurnal. Anda baca sendiri, bukan tugas lagi. Kita merasa harus dibuka, Anda yang mengerjakan. Nanti kalau guru besar beda lagi, dia harus telaten, apapun yang dikerjakan telaten, teliti, ya ini punyanya siapa ya. Kalau saya ini tulisan saya tahu enggak, kalau ragu-ragu enggak usah nanti daripada saya dikira plagiasi. Oh ini tulisan saya, sudah dicek lagi, oh ternyata ini tulisan saya beneran ini. Jadi saya kalau ini ada kecampuran teman-teman, tak buang aja, saya mau cari sendiri. Itu memang susah, tapi itu nanti terjadi apa terjadi kemanfaatan di kemudian hari. Juga bencana seperti itu ya. Nah, bencana kalau Anda investasi di awal tentu nanti di saat bencana akan berkurang dampaknya. Ini komprehensif tadi yang salah satu itu adalah ada siklusnya pra, saat, bencana, pasca. Dan pasca ini bagian daripada pra bencana juga karena kita untuk antisipasi kemudian yang akan datang. Jadi kalau kualitas pasca bencana tidak bagus, maka pra bencananya jadi terpengaruh. Karena ini bersiklus, berputar, hanya waktunya yang berubah. Jadi tidak statis begini, tidak ya muter sambil maju kayak Anda bayangkan ini kerjaan ini seperti per mobil atau per sepeda motor, tidak kelihatan sekarang ya per. Ya per itu yang spiral itu ya. Nah, kayaknya jalan begini. Dimaju begini ya. Nah, gitu. Bukan muter begini, bukan siklus satu dimensi seperti dua dimensi tidak. 3 dimensi itu.
muter siklus ya. Nah, itu untuk pasca itu ya terusnya untuk prabencana. Prabencana itu dinilai nanti bagaimana saat bencana dengan skala yang sama dengan yang dulu harus lebih kecil itu untuk ini. Nah, selanjutnya di proses apa saja, langkah apa saja yang di situ ada ya, langkahnya apa ya. Nih. Langkahnya jadi begini, kalau ada bencana terus kita ada proses. Proses itu apa? Yaitu mengkaji kebutuhan pasca bencana. Jadi Jitupasna, Anda catat ya, Jitupasna itu adalah kaji kebutuhan pasca bencana. Disingkat saja. Kalau bahasa Inggrisnya nanti PDNA, PDNA ya, Post Disaster Need Assessment. Jadi assessment atau evaluasi kebutuhan pasca bencana. Karena itu untuk kegiatan perbaikan, namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu RR ya orang bilang, atau rehab, rekon. Jadi di sini nanti akan ada input itu berupa apa yang mau dikaji, apa yang mau diakses, apa yang dievaluasi. Akibatnya kan terjadi kerusakan tuh. Kerusakan, ada kerugian, misalnya gempa lah ya yang mudah. Bencana gempa tuh rusak, ya disebut bencana. Gitu. Kalau tidak gempa besar pun apa-apa, kalau nggak ada yang rusak, nggak ada yang korban, nggak ada apa-apa ya bukan bencana. Karena tiap hari ribuan bencana, bukan ribuan gempa. Bahkan mungkin jutaan kalau yang kecil-kecil gempa itu jalan terus. Bahkan yang gede pun seminggu sekali ada itu yang gede. Tapi ya belum tentu jadi bencana karena memang ada mekanisme ya dari gempa menjadi bencana itu tidak langsung, bukan, tapi ada mekanisme, ada prosesnya ya, ada tahapnya. Oke. Nah, karena ada kerusakan, ada kerugian, ya, ada gangguan akses, nih, ya, ada kerugian gangguan akses, ya, ada gangguan fungsi, jadi fungsi yang dulu jalan berguna-guna, ya, akses tadi ya, akses yang sudah jadi susah karena jembatannya rusak misalnya, atau jalannya rusak. Fungsi misalnya fungsi pelayanan publik yang dulunya bisa ngurus KTP cepat, ini harus lama karena harus nunggu proses darurat selesai dan sebagainya ya. Terus kalau sudah selesai harus dibangun bangunannya lagi. Ya. Terus terjadi peningkatan risiko berbahaya apa kalau terjadi multi hazard namanya. Jadi kalau pas ada bencana itu, kalau ada bencana lagi itu riskan ya. Seperti sekarang COVID. COVID ini kan bencana nih non alam. Nanti kalau ada bencana gempa atau bencana lain kita repot. Waktu nolong-nolong itu yang berbahaya. Kita yang capek-capek itu kena virus COVID berbahaya. Bagi yang tidak capek, yang sehat ya nggak masalah, itu oksigen namanya, orang tanpa gangguan. Mungkin sebagian besar petani, nelayan itu ya kena COVID, tapi ya sudah selesai aja. Karena badannya kuat, banyak terpapar sinar matahari. Ya. Bagi yang tidak kuat rentan berbahaya kalau kena, kan gitu ya. Sehingga kalau ada bencana lagi pada saat itu, misalnya sekarang harus siap-siap banjir. Ya. Siap-siap flu juga, kan ini flu nih. Itu membedakan flu biasa sama flu COVID kan, apa virus COVID, virus flu. Karena virus flu bisa datang ya, pas hujan-hujan kayak gini ya, mendekati pancaroba itu banyak namanya pollen ya. Itu apa itu namanya? Serbuk sari atau apa? Kalau di pollen, kalau bahasa Inggrisnya itu serbuk sari, coba lihat di ramalan cuaca Anda, kalau banyak serbuk sarinya hati-hati di situ ya. Kandungan serbuk sari itu diukur sama BMKG. Karena itu nanti yang banyak flu dan tidak itu dari sini juga ya. Kalau sudah mulai serbuk sari mengembang banyak, kita tidak pakai masker atau kita tidak sehat, nanti kita jadi flu itu ya, dari panas dingin. Nah, itu. Ini serbuk sari tiap hari, kalau COVID kan tidak, pada saat pandemi saja. Ya, jadi peningkatan risiko. Sehingga apa? Disitulah terjadinya adanya dampak ya. Dampaknya apa? Ekonomi, fiskal, budaya, ya, politik, sosbudpol ya, polek sosbud, Hamkamnas, Hamkam ya, politik, ekonomi, sosial,
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berubah kan, bisa terdampak. SDM pembangunan, iya, pada waktu terjadi bencana itu akan terganggu. Waktu kita terjadi COVID itu nggak bisa keluar apa-apa juga. Kita belum punya Zoom juga terganggu ya. Terus pada di rumah semua yang kuliah, kita kacau juga. Itu saya ada beberapa apa, bahan yang harus saya koreksi, jadi nggak bisa juga. Ya. Lambat saya koreksinya. Mau gimana mau koreksi, kampus nggak boleh ditutup kan pada saat itu. Terus saya juga harus ada kerjaan di Jakarta, nggak bisa juga sampai sekarang sudah 7 bulan saya tidak menyentuh kantor saya sekalipun, karena di lantai saya, di lantai 14 di BNPB juga ada yang sudah kena juga ya, ada klaster juga, saya nggak mungkin masuk sana juga. Sementara itu. Terus ada pembangunan manusia tadi terhambat ya, terus ada kualitas lingkungan ya, air bersih mungkin susah, terus mungkin banyak apa bangkai binatang, bangkai ini dan sebagainya, mungkin sebagian manusia ada yang belum diambil, ini hilang di situ ya, kayak tsunami Aceh. Jadi betul-betul berbahaya lingkungannya, air minumnya berbahaya, makanan juga berbahaya. Itu dampaknya seperti itu ya, jadi ini dampaknya. Nah, sehingga kita harus menguji kebutuhan dari dampak itu, dari akibatnya apa, terus dampaknya ini. Yaitu kebutuhan apa saja. Tentu pembangunan, yaitu dari nol menjadi minus kok ya, dari plus menjadi minus kok kalau kena bencana. Ya, sehingga harus menolkan dulu itu, dipulihkan biasa baru plus ya. Penggantian ini betul-betul yang plus supaya jadi plus lagi ya. Penyediaan bantuan ya ini kan minus ditambah seberapa jumlahnya. Yang kurangnya seperti apa, dapat dari mana bantuan seperti apa. Kalau itu menyangkut rehab apa darurat, itu yang kesulitan hanya aksesnya, tapi bantuan itu banyak. Kita saja langsung tergerak. Kita nggak tahu itu orang di tepi jalan itu mau dilaporkan apa tidak. Kadang kita ngasih juga kok. Nggak tahu dia apa dilaporkan beneran atau tidak. Gitu ya. Kadang kita kepepet, ya sudahlah tangan kanan berikan tangan kiri. Nggak tahu gitu ya. Tapi sebetulnya itu keliru ya, karena tidak tepat pada saat itu. Karena bisa jadi yang kita berikan itu ya tidak sampai ke orangnya sana. Mungkin kita mengikhlaskan diri untuk para penjahat, ya nggak benar juga ya. Udah hilang ya ikhlas saja, dirampok ya sudah apa-apa, kasih aja pakai saja, udah dirampok terus kita. Salah penerapan saja. Niatnya ikhlas sudah, tapi salah penerapan. Ya. Penyediaan bantuan sudah, pemulihan fungsi dari kantor ya, dibuat tenda-tenda sementara, atau setelah itu harus berapa lama, 3 bulan dari hujan sementara, setelah itu ada hutan. Kalau gempa besar terutama agak sulit langsung ya, karena proses rehab dilakukan panjang, kalau kita langsung pun gempanya belum berhenti. Wah, goncang, apalagi ada gempa baru seperti di Pidi, Aceh tahun 2017 atau berapa, 16, 17 ya. Saya ke sana itu, ada Desember ada gempa, sudah mulai ditata, diuji apa di Tupasna ya, sudah dikaji kebutuhannya sendiri. Tahu-tahu ada gempa baru lagi, dan gempanya itu beda, bukan gempa susulan, tapi gempa dengan induk lagi. Nah di Lombok malah 4 kali ya, 1 kali terus 3 kali gempa induk terus. Di Jogja itu hanya sekali, tapi yang lain gempa susulan sehingga tidak merusak, ya, merusak pun sedikit. Yang di Lombok itu betul-betul gempa baru di dekat daerah wilayah Bengkulu sampai ke mendekati Sumatera Barat sana juga pernah terjadi 2 gempa. Kalau kembar itu 2 aja jarang, malah di Lombok itu 4. Itu sulit pengaturannya karena wah ini sudah gempanya sudah rendah, reda, tetap ada baru lagi. Punya anak-anak lagi, ya ada baru lagi, ibunya datang lagi. Punya anak-anak lagi ya, namanya gempa susulan. Jadi gempa susulannya banyak, karena induknya aja tidak hanya satu. Ya, terus kebutuhan pengurangan risiko, ya misalnya tadi itu, kalau ada bencana lagi, terus gimana itu kan, ya. Oke,
Terus sekarang ada ini prosesnya apa? Ya, proses. Kita harus membuat dokumen namanya rencana aksi. Karena ini hidup di negara, suatu negara, banyak tatanan, jadi tidak bisa langsung ayo kita bangun seadanya saja, bukan. Ya, ada prinsipnya, ada prosesnya. Itu yang agak lama, tapi nanti kualitasnya lebih bagus. Ya. Kalau kita itu swasta, ya nyumbangnya swasta kecil mudah, ditentukan sana sini sini tidak masalah. Tapi kalaupun atas nama pemerintah uangnya negara tidak mudah, dan nanti diprotes, demo. Wah, karena kok diberikan sekian ini enggak sekian, ini sudah dikasih ini sekian. Itu ada pengaturannya, ada manajemennya. Nah, kalau nanti itu kan proses ya, kita belajar tentang prosesnya apa saja yang harus dilakukan. Nanti karena harus cepat, tapi belum tentu tepat. Cepatnya iya, karena belum punya data ini berapa ini kira-kira keuangannya. Mau untuk cukup provinsi, kabupaten, provinsi atau harus negara atau minta bantuan negara lain kan harus cepat hitung. Tapi namanya cepat, nanti ada keakurasiannya kan turun ya, menurun atau semakin tidak akurasi gitu ya, akurasi. Sehingga perlu verifikasi agar data itu valid, data itu akurat, perlu verifikasi, terus dikunci. Kunci tahu alokasi dana dan proses kuncinya berapa bulan, bisa langsung ya, terus rapat masing-masing dari sana sini laporan Pak Duko, Pak Lurah, Pak Kadus, Pak Kepala Negeri, Datuk, Mama, terserah semua banyak laporan, ada dibuat tim, terus nanti ada pertemuan berkala masyarakat melaporkan, ya, manakala ada yang tersisa. Terus setelah itu dikunci setelah berapa selesai, misalnya 2-3 minggu, 5 minggu, 4 minggu, banyak besar ya agak lama. Bisa 3 bulan dikunci langsung dananya tahu, wah sekian, langsung diberikan dana terus bertahap pelaksanaan. Terus dilaporkan juga. Nah itu makanya kok ini 6 bulan dulu saat bencana, ya namanya bencana, memang beda dengan keadaan normal. Ya, orang maunya bencana itu sama dengan keadaan normal, kenyataannya tidak. Nah, terus ada pelaporan, tentu harus ada pendampingan money. Untuk apa? Nah, setelah selesai bagaimana? Nanti. Kalau sudah selesai, nanti diukur outputnya hasilnya. Rumahnya rusak 200.000 rumah. Paling Jogja 250-an rumah. Selesai sekian tahun sekian berapa? Tahun pertama, tahun sekian, bulan sekian, naik sekian. Ya. Outputnya seperti apa? Tuh. Belum outcome-nya, manfaatnya ada tidak, rumahnya selesai tapi bisa dipakai tidak, disukai tidak, beda ya, itu outcome ya. Jadi kalau output ya ada yang luluskan dengan IP sekian, dengan apa, dengan lama studi sekian, udah itu terus berapa lulusan UII, lulusan UGM, lulusan ITB dihitung, nanti UI yang banyak sekali ya, di teknik sipilnya paling banyak mungkin di Indonesia. Nah, itu output namanya. Nanti outcome-nya itu manfaatnya bagaimana, kualitas lulusannya bagaimana, bisa diukur dengan pas cari kerjanya berapa lama, pas kerja pertama itu digaji berapa. Nah itu ya, nanti diukur seperti itu outcome-nya. Terus di masyarakat itu jadi leader berapa nanti, jadi misalnya dari manajer, jadi naik gitu ya. Maka saya sarankan Anda tetap aktif ya. Seperti itu. Tadi ada yang keluar terus apa ya? Ya. Oke, terus jadi itu ada, setelah itu impact pencapaian tujuannya bagaimana? Impact-nya apa? Harusnya apa? Building back better than ever. Di bawah ini ada pembangunan lebih bagus lagi. Ya pakai indikator tentu nanti ya. Karena kan di RR itu bisa dihitung ya. Safer lebih aman, nanti indeks risikonya itu lebih kecil kan gitu ya. Kalau sama, berarti impact-nya tidak sesuai tujuan. Karena harus beli back better. Nih. Oke, nah
Oke, nah terus kita lanjutkan untuk ini kita berbicara ini adalah berbicara harus berdasarkan hukum ya, berdasarkan dengan proses organisasi yang bagus karena pemerintah penanggung jawab itu. Ya. Jadi harus ada dasar hukumnya karena apa? Kalau tidak nanti akan kacau. Orang yang mau mengerjakan tidak bisa. Kalau tidak dikerjakan bermasalah kan gitu ya. Nah, itu sehingga harus dilakukan gitu, harus dilakukan atau dicocokkan dengan hukum yang ada. Kalau belum ada kita catat nanti akan dibuat di lembaga DPR ya, dicatat nanti masukan ada undang-undang apa. Ini masyarakat boleh mengajukan ke DPR, DPR-nya inisiatif ya. Ini tolong undang-undang ini dibuat itu ya. Nah, undang-undang tahun 2004 itu dasarnya. Setelah ada undang-undang dasar, bawahnya itu ada undang-undang ini. Nah, undang-undang ini dianggap masa bentukan dari komponen negara, yaitu pelaksana, penyelenggara negara, dan masyarakat atau rakyat sebagai bosnya. Nah ya, jadi rakyat ini bosnya, masyarakat ini bosnya, juragannya. Saya punya wakil, bosnya gagah ya. Rakyat punya wakil, namanya wakil rakyat. Nah, di DPR sana itu wakilnya, makanya pada berani wakil rakyat, cuma wakilnya kan. Udah wakil saya nggak mengikuti kemauan saya misalnya kan. Wakilnya punya acara sendiri. Tapi wakilnya, aku itu nggak hanya mewakili kamu. Saya itu harus butuh 200.000, kamu itu cuma 10, mau maksa saya, nggak bisa. Juga. Udah kamu nggak usah milih saya, 10 itu nggak ada gunanya, misalnya sampai seperti itu. Nah, kalah juga, jadi tetap kalau tekanannya kuat, tentu banyak, ya oke kalau cuma 1-2 kan, karena alasannya beda-beda. Terus ada peraturan pemerintah di situ, peraturan penyelenggaraan dan nomor-nomor itu ya nanti saya dan terus ada peraturan kepala badan kalau di peraturan menteri ya di menteri ya baik. Ini peraturan kepala sekarang ada peraturan badan juga ya peraturan badan. Sebentar saya tak cari. Nah, terus kita lanjutkan pada peraturan kepala itu ya ada pelaksanaan kan dilaksanakan itu. Jadi ada pelaksanaan misalnya anggaran itu dimasukkan kalau besar jadi masuk anggaran negara kan. Kalau APBD provinsi ya masuk anggaran provinsi itu. Di Menteri Keuangan kalau udah negara harus ditok juga ya karena itu harus dibagi untuk kegiatan yang lain juga. Hibah juga nanti ada aturannya sendiri bagaimana memberikan hibah. Jadi punya aturan supaya nanti sistematis ya. Gitu. Tentang nanti ada setuju yang tidak setuju tentu itu ya, karena tergantung dari tingkat apa, pelayanannya seperti apa, terus yang dilayani juga seperti apa. Kalau dilayani susah ya tetap susah ya. Itu ada batasnya. Jadi tidak bisa maksimum, itulah manusia. Ya. Tidak bisa maksimum. Terus ini prosesnya ya, ini ada tanggap darurat gitu ya misalnya. Tanggap darurat. Itu
Sebetulnya begini, waktu pengalaman itu walaupun itu belum disepakati secara formal ya, tapi di lapangan tuh sering begini. Jadi ada namanya siaga darurat. Jadi kalau banjir gunung itu ada siaga darurat. Karena diperkirakan banjir akan terjadi sekian, nah siaga darurat. Gempa susah ya, siaga darurat ya terus menerus. Dulu ada yang berhasil, ada yang hoax-nya dari Brasil yang mengatakan ada seorang profesor akan terjadi gempa sekian-sekian harus sekian ini. Ya itu hoax kan. Karena gempanya itu diprediksi susah. Kalau tempat-tempatnya ya lebih mudah karena sudah mulai dideteksi tentang tempat-tempat potensi terjadinya pelepasan energi di subduksi maupun di retak-retak itu kan, di sesar-sesar itu. Tapi kalau waktunya ya susah ya. Waktu itu harus ada siaga darurat, kayak sulit ya. Atau siap kapan gempa terjadi. Wah, makanya kita menggunakan kurang teknik, terutama teknik sipil pakai bangunan tahan gempa. Karena dia bisa siap sewaktu-waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau manusianya tidak. Bangunannya iya. Jadi ada siaga darurat. Misalnya banjir kan. Ini lagi apa itu? Gunung ya. Api. Ya ada warning-warningnya. Untuk mengetahui Anda mengikuti, menyimak saya atau tidak, coba diklik hadir. Tulis hadir di chat. Setting itu. Hadir, hadir, hadir. Itu untuk tanda Anda berarti mengikuti saya. Ya. Dan wah, tulisan nggak ada hadir. Wah, ini mungkin tinggal pergi nih ya. Waktu rapat dengan dosen di sarjana, program sarjana begitu ya. Tolong ini dosen juga aktif untuk ngetek ya, supaya nanti dosennya kan bicara sendiri gitu. Ada mahasiswanya ikut nyimak, kadang-kadang harus ada kuis, ada apa, dilontarkan pertanyaan tambahan untuk tugas dan sebagainya, itu supaya nanti Anda tidak bosan. Jadi siaga darurat, terus ada darurat panik. Wah, ini akal-akalan orang aja, karena pengalaman. Jadi panik darurat itu, betul-betul saat itu orang itu panik. Panik itu hanya pakai insting sama perasaan, nggak pakai otak. Orang panik, otaknya nggak jalan. Orang lari bawa bantal di anaknya ya bisa, karena namanya juga panik. Ya. Nah, dia itu, wah kamu panik gini-gini, jalan itu pun bukan anakmu itu bantal itu dibawa pergi gimana. Ya, namanya orang panik ya. Panik itu adalah hanya ingin menyelamatkan diri, udah sakit bagaimana sembuh. Ya, itu aja. Karena kalau sudah meninggal nggak bisa apa-apa. Sakit, ayo bagaimana itu sembuh, cari rumah sakit ini. Kami lapar, makan gimana cara seadanya dia. Panik, orang nggak berpikir. Nah, pada saat panik itu, setelah selesai paniknya agak panik, itu kan nanti ada darurat panik, itu sudah mulai agak terkendali. Ya, sebelum terkendali. Ya, setelah itu sudah kondusif. Ya, cukup kondusif untuk rehab rekor. Nah, itu saat darurat terkendali itu, jadi yang di darurat bencana pasdernya itu dibagi 3 itu ya, dibagi ada darurat, siaga darurat, darurat panik atau panik darurat, terus ini Anda pakai juga tidak apa-apa lah ya untuk ini, untuk karena pengalaman begitu. Terus ada darurat terkendali. Ya, darurat tapi sudah mulai terkendali ya, orang jarang-jarang sudah tidak ada juga, orang ngaco-ngaco itu hoax-hoax ya sudah mulai bisa dikendalikan gitu ya. Nah, itu dan kalau hoax itu kalau waktu panik ya namanya panik, wah penjahat, nyalinya besar bahaya ya. Nanti ada bilang ada gempa, langsung tsunami udah sampai situ. Itu sudah basah di sana, udah seorang ya namanya panik, lari saja mau kemana. Waktu di Gunung Merapi itu mulai agak besar, lalu ada yang keliru juga, jalan malah naik, namanya juga panik. Dan namanya kita itu lari menjadi gunung, kok malah naik itu gimana ini? Oh iya ya, sana itu naik, ya naik itu berarti menuju gunung, salah kita. Orang panik harus orang lainnya beritahu ya, jadi panik. Nah, setelah mulai panik dan terkendali, orangnya butuhnya itu cuma yang sudah selamat, butuhnya cuma cerita-cerita saja, keluh kesah ya. Usahakan marah itu, didengarkan aja lah. Jadi bagaimana kita bersabar untuk mendengarkan orang.
wah ingin diceritakan, siapa saja yang ketemu, ceritakan ini, bos. Nah itu harus dibuat suatu cara mekanisme ya kalau itu. Nah, dengan adanya Zoom ini nanti bagus ya. Tiap ada suruh cerita aja dibuat berseri-seri gitu ya. Ini pengalaman ini sampai yang nonton nggak ada pun nggak apa-apa ya, pura-pura ada yang nonton gitu. Nanti untuk mengurangi stres itu. Nah setelah terkendali sudah selesai kondusif, terus ada surat oke darurat selesai pada tanggal ini, maka kita lanjutkan ke rehabilitasi rekonstruksi misalnya, karena sudah ada. Nah, sebelum itu awal rehabilitasi rekonstruksi, namanya masa transisi itu untuk menyusun renaksi. Nah ini di sini ada pada saat-saat itu di sini ada undang-undangnya atau peraturannya atau landasan hukum. Ya. Nah, di depan sini ada saudara. Ada yang di saat di sini sudah ada perka ini tentang pedoman rencana aksi. Renaksi itu rencana aksi ya. Terus ada pedoman umum penyelenggaraan rehabilitation itu usaha sepanjang inilah ya. Sepanjang sudah darurat, kendali sudah mulai ini Capricorn karena pengen cepat selesai juga toh, pengen kondusif lagi. Terus ada pelaksanaan rehabilitation yang diputuskan maksimum 3 tahun. Itu aja untuk yang besar-besar. Kalau tidak dikunci ya nggak selesai-selesai. Ya, repotnya kalau gempa itu ya, kalau dikunci nanti ada gempa baru itu memang merepotkan. Tapi apa boleh buat karena mengalami seperti itu ya. Kita tidak bisa mati. Itu ya. Setelah yang setelah itu ada pelaksanaan pedoman muneh. Sudah selesai, nah terus sudah pengembangan wilayah ya. Jadi sudah pembangunan wilayah, sudah keadaan normal, bukan keadaan bencana lagi. Ya, dan normal bisa untuk mendahului namanya pra bencana. Itu. Kita teruskan sambil saya tas ya, ngetas handphone nanti habis ya. Tas. Tuh. Kasih lanjut. Kita ada KL itu ya, KL itu kementerian dan lembaga ya, kalau ada tulisan KL, KL itu. Jadi kementerian kadang karena ada kementerian kadang adanya badan. Nah itu namanya lembaga, lembaga-lembaga dan komisi juga ada itu kan komisi pemberantasan korupsi ya KPK, ada komisi, ada badan, ada kementerian, ada badan nasional penanggulangan bencana, Bappenas, kementerian, Bappenas dan menteri itu ya badan dan menteri juga ya. Kita ya nanti pelajari sendiri itu memang berbeda. Oke, nah untuk skematisnya indikator sampaiannya apa untuk rehab rekon. Jadi begini, waktu terjadi sebelum bencana, ya, sebelum bencana ya sudah biasa, ya. Jadi ada peningkatan kemajuan ya, ya dan meningkat lah ya, ada masa sama dengan zaman saya itu pakai masih kampung ya namanya sekolah nggak ada sandal nggak, di hutan saja kita di sungai-sungai nggak ada pakai sandal nggak pakai sepatu nggak ya. Kalau perlu pakai sepatu ya paling kali raya atau apalah itu sekali udah itu nggak bisa dipakai lagi karena udah besar lah kan ukuran. Jadi nah, mulai ponakan saya udah mulai pakai sepatu kuliah ya. Ada yang pakai sandal dulu boleh ya. Sepatu sekarang udah sepatu. Zaman saya sepatu ya kalau hujan sepatunya dibawa takut rusak gitu ya. Jadi sepatu itu nggak dipakai. Wah sayang ini. Ya. Sepatu bagus-bagus kok kotor gitu ya. Jadi nggak dipakai. Itu zaman dulu ya. Nah ini naik terus ini. Ini adalah yang ordinatnya ini, Sumbuji ini adalah meningkatnya kualitas. Jadi kehidupan masyarakat seperti apa. Jadi semakin meningkat ya semakin naik. Terus Sumbu X-nya itu waktu, ya waktu berjalannya waktu. Ya. Dan dinamika setiap dalam keadaan waktu dia kan
beda, itu namanya dinamis. Kalau dia berjalannya waktu dia tetap namanya statis. Oke. Nah, sekarang naiknya itu kan kehidupan ya. Masyarakat semakin tinggi gitu ya, semakin naik. Itu kalau keadaan normal. Normal naik terus. Tapi kalau ada bencana, yang hijau di sini itu harusnya titik-titik ini ya. Ini tidak jadi, dia malah turun seperti ini. Turun, ya terjadi bencana. Sehingga apa? Tingkat kesejahteraan, kualitas kehidupannya turun. Ya. Ada bencana, COVID misalnya, nggak usah jauh-jauh. Kita biasanya dapat gaji sekian, ya nanti turun. Yang di pabrik-pabrik di hotel ini sudah mulailah jalan ini, tapi ya banyak karena tamunya juga sedikit, karena protokoler ya sudah dikurangi. Dikurangi, terus pegawainya kadang seminggu sekali kerja, terus setelah itu ada 3 hari sekali kerja, dulu ada sebulan sekali kerja, jadi itu turun, ya, kualitas hidupnya turun. Sampai sebatas berapa ya, nanti bisa dihitung, diukur itu ya, diukur pergerakan. Terus setelah itu yang seharusnya naik ini jadinya di sini nanti berjalan lagi dengan sudut yang berbeda sebetulnya, tergantung ya. Kalau rehab regonya itu bisa cepat, itu faktornya banyak. Kalau di Jogja itu faktor masyarakatnya yang luar biasa cepat ya. Jadi orang itu cepat sekali gini ya. Ya lagi dalam waktu sebentar itu sudah mulai normal dan malah di Merapi ya. Ya orangnya kena musibah. Saya yang rumah saya yang di atas, ibu saya turun, sudah suruh turun ke bawah. Rumah saya di Hayat, dekat Hayat situ, dekat Monjali. Kan. Ring road. Turun, semua ayo siapa yang anu, saya masih bisa kalau 50 orang rumah saya. Sisanya nanti di GOR, Buarjo, sisanya di UII. Oh, banyak ribuan, nah, mungkin kan. Dan nampung sudah dekat turun. Karena itu sudah maju ya daerah orang Kaliurang, ya sudah malah dia bentuk relawan namanya Foreka, Forum Relawan Kaliurang. Untuk Foreka. Foreka bentuk dia tidak nganggur, dia selain membantu dirinya sendiri, membantu saudaranya, juga dia membantu orang lain. Nah, tangan di atas tadi kita ajak, saya sebagai sesepuhnya di sana ya, termasuk pencetus, ayo sekarang jalan, jangan berhenti, kita semua susah. Tapi kalau kita nolong orang, insya Allah kita akan enak hidupnya, karena Tuhan Maha Kuasa, lebih daripada yang kita bayangkan. Saya bilang gitu. Kita buktikan saja. Langsung kita cari teman-teman dari mana-mana, dari Bromo, dari wisata yang lain. Nah, setelah karena itu jadi relawan, diskusi dengan orang-orang mana, terus membentuklah komunitas jeep itu. Jeep lava lah, yang dulunya itu nggak punya jeep, nggak punya trail, nggak punya apa-apa. Sekarang jeepnya ada 3-4 ya. Kalau pas rame itu, satu rate itu 400 sampai 500 itu. Ya. Kalau dia kerja 2 kali itu 1 juta dia. Kalau pas rame itu sering 3. Ponakan saya itu dulu 3 kali. Bisa 1 hari pas rame. 1,5 juta itu 600 jeep itu laku semua, bayangkan. Berapa miliar 1 hari. Jadi rezeki itu yang dulunya, karena ini. Dulunya itu adalah musibah. Karena apa? Sudutnya masyarakatnya itu mudah begini. Tapi ada masyarakat yang lain. Itu rumahnya malah seperti itu, rusak retak sedikit, nggak mau memperbaiki, malah dihancurkan, tanyanya apa, diturunkan. Wah, saya kalau cuma rusak sekian, dapat dana cuma 15 juta. Lah kalau dihancurkan dapat 30, nah kamu itu rumahnya dia 100 juta. Ya enggak apa-apa, daripada lebih sedikit dari temannya. Wah, cuma iri. Akhirnya apa? Masyarakat di sana tuh. Jadi kayak begini lama nanti, baru tidak tahu naiknya lagi kapan. Di sini ya. Beda ya. Nah, itu salah satu komponen masyarakat. Itu waktu itu harus ditangguh bencana itu di situ. Jadi sebelum ada bantuan-bantuan skema seperti itu, luar biasa. Waktu di Blitar itu ada gempa langsung cepat-cepat perbaiki, terutama yang tukang-tukang itu. Terutama untuk malu rumahnya begini, perbaiki. Ada bantuan, nggak apa-apa, selesai. Saya nggak perlu bantuan, lalu saya dapat. Ya, hebat orang-orangnya memang, tangguh. Tapi sini nunggu aja bantuan, rumahnya dirusakkan. Nah, itu
Rusak lagi Pak, rumahnya siapa itu? Minta juga, ngeyel. Ya itulah repotnya kalau kita mental duafa itu nggak bisa hancurkan, merugikan mereka sendiri juga merugikan orang lain. Ya. Nah disinilah yang namanya memulihkan dampak rencana itu adalah dari sini ya. Itu pemulihan. Di sini adalah peningkatan indeks pemulihan bagaimana. Ini pemulihan kalau nanti jadi bisa sudutnya itu beda ya, sudutnya naik turun ya naik namanya. Nanti tinggal dikuantitatifkan saja ya, dihitung pakai indeks yang disepakati bareng FGD gitu ya. Terus nanti dihitung. Kayak JPE kayak Anda menghitung IP indeks prestasi itu kan kesepakatan saja. Kalau A itu sekian, B itu sekian sudah disepakati semua ya hitungannya kayak begitu. Mungkin juga tidak benar 100%. Apa boleh buat daripada nggak punya hitungan. Ya. Lama studi orang kan alasannya beda-beda lama studi, tapi untuk menghitung ya itu nanti outcome-nya baru beda ya. Ini lamanya studi apa? Oh, karena saya mewakili universitas, mewakili kabupaten kota. Saya gini-gini, berarti dia walaupun dia itu secara formal lulusnya akhir, IP-nya tidak begitu besar, tapi dia di life skill-nya tinggi karena dia mewakili mana-mana. Ya. Kalau hitungan IP dan ini ya kalah, tidak apa-apa. Adil kok ya. Anda kalah di indeks prestasi, kalah di waktu. Tapi karena Anda orang aktif, suka menolong orang, ya Anda jadi kedudukannya tinggi seperti itu. Masyarakat nanti, Anda mau jadi bos apa jadi staff ya, gitu. Nah, itu. Ya, sebentar, ini saya bukakan dulu ada tamu. Nah, sebentar, ya. Ya, seperti itu. Nanti saya kirim ini. Eh, ini jam berapa sekarang? Jam 11, 10 menit. Oke, saya. Nah, ini namanya adalah persiapan penyusunan rencana aksi dan sebagainya itu tahap-tahapnya seperti itu. Ya, renaksi. Karena topiknya itu memang pasca bencana. Nah, itulah. Ini sudah selesai ya. Terus sekarang tapi nanti saya ketemu lagi masih lama ya, agak lama dengan saya. Karena ada cukup waktu saya kasih PR saja lah daripada nanti Anda lama lupa ya. Pas saya ceknya di Google Calendar ya. Jadi yang belum pakai Google Calendar pakai ya, ini enak banget saya. Sekarang bisa gabung antara Google Calendar, Zoom, catatan, undangan ya, udah gabung lah. Nah ini PM sudah mau selesai. Nanti lagi PM 06 saya, ya Pak Bobi itu yang 0405 ya. Saya jatuhnya di tanggal ini 4 Rabu ya, 4 November. Masih ada November, masih lama, 2 mingguan ya. PR-nya apa? Nanti Anda presentasi setelah itu ya, presentasi pada saat itu judulnya apa? Judulnya saya carikan di sini ya. Nggak usah banyak-banyak, tulis 1-2 halaman saja ya, cukup. Terus yang penting nanti dibuat bentuk presentasi ya, bentuk presentasi PPT boleh 2 halaman atau sampai 5 halaman terserah ya. Sedikit juga enggak apa-apa, Anda nanti cerita ya, mentah saja lah. Untuk bahan diskusi masing-masing nanti kita diskusikan, kita presentasikan nanti ya. Gitu. Jadi nanti itu, jadi Anda mencoba ya, yaitu adalah tentang menyusun laporan studi kasus. Tulis ya, penulisan laporan studi kasus. Intinya apa? Intinya hanya studi kasus itu apa? Ya, apa? What? Mengapa harus ditulis? Apa manfaatnya gitu ya? Mengapa? Why?
Ya. When, kapan? Di kasus penulisan laporan studi kasus bencana ya, ini bencana loh ya, studi kasus tentang bencana. When, ya, kapan? Kalau perlu menulis laporan itu, misalnya kalau ada bencana itu kapan? Apa perannya, apa paskanya, atau apa? Apalagi baik 5. Oh, bagaimana menulisnya? Itu isinya kerangkanya apa saja yang Anda bisa cari di googling ya, terus nanti dicocokkan. Boleh diskusi dengan teman ya. Nah, kalau itu kita bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Kan nanti yang datang 9. Silahkan milih maksimum berapa kalau 3 kelompok ya. Jadi ada maksimumnya, nanti kalau maksimumnya 4 ya. 4 satu kelompok. Kalau nanti ya, karena ini jumlahnya cuma 12 kan. Ya, 4 itu pas 3. Kalau nanti ada yang nggak aktif, ya ada yang 3, ada yang 4 ya. Pilih sendiri kelompoknya, kasih nama sendiri ya. Namanya apa? Oh, kelompok apa? Sejahtera atau apa terserah ya. Dikasih grupnya biar untuk kenangan nanti kalau lulus nanti wah kita satu kelompok ya, walaupun musuhan secara politik wah kita nggak jadi musuhan aja lah, kita dulu pernah satu teman ya sudah jadi akur gitu ya. Oke ya, milih masing-masing 3. Jadi itu nanti bisa 1 sampai 2 halaman enggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Jadi 5W1H tadi ya, word-wordnya itu termasuk isinya apa saja ya, isinya apa. Nah, ya si kreasi lah, nggak juga harus sama satu kelompok sama yang lain. Mau nanti diadu satu sama. Nah, bagus-bagusan gitu ya, kelompok satu sama kelompok lain. Terus nanti kerangka laporannya seperti apa, isinya itu maksudnya judul, terus apa, abstrak, terus ada gagasannya apa, penting ditulis itu apa saja. Boleh ya, diskusi namanya juga diskusi. Nah, silahkan. Nanti sampai ketemu yang akan datang. Ya, ini saya ditunggu teman-teman, karena kita juga sudah habis waktunya. Nah, saya kira cukup sekian dulu sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis lagi sekali lagi hadir ya. Nanti saya simpan. Nah, ya hadir gitu. Sesinya mudah sekarang ya. Hadir saya tidak save. Gitu nanti saya cek. Saya masukkan Excel sudah urut sendiri namanya. Prof, mohon maaf saya mau bertanya sedikit, Prof. Boleh, gimana? Ini tugasnya tadi kan ini studi kasus dari peristiwa kebencanaan atau tentang dasar hukum yang kita bahas ini ya? Nggak usah, jadi hanya laporan studi kasus saja. Yang ini tidak perlu, yang RR ini nggak perlu. Ini bahan ujian saja. Berarti studi kasus. Kalau mau ujian untuk apa? Untuk belajar silahkan, karena untuk bahan ujian saja nanti. Oh iya. Tapi kalau yang untuk yang ini hanya judulnya itu penulisan laporan studi kasus bencana gitu ya, jadi tambahin lah. Penulisan laporan studi kasus bencana. Jadi kita batasi, bukan untuk yang lain. Kasus apa Anda mau nulis bentuknya apa, seperti apa, isinya kira-kira apa dan sebagainya, monggo. Ya. Nanti per kelompok maksimum 4 orang satu kelompok. Nanti satu kelompok ya 1 itu. Ya, tapi dibatasi ya, jangan banyak-banyak, halamannya sekitar maksimum 5 ya, 5 aja maksimum. Oh Pak, maaf mau tanya, berarti di PowerPoint ya Pak? Apa? Nanti ada tulisan yang narasi diketik, biasa ditulis, ketik, terus ada yang untuk PowerPoint, karena yang untuk presentasi itu PowerPoint, jadi yang diketik itu nanti disarikan jadi PowerPoint. Ini 2 ya, bentuknya Word, satu lagi PowerPoint ya. Oke? Ya, kalau gitu sudah bisa kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.